Langkah yang sama dengan niat yang sama, kita berbagi cerita, menuangkan asa dan segala kekhawatiran dalam langkah karya bersama, dan tersadar keputusanku benar, jadi bagian guru penggerak. Ayo kita melangkah, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Perkenalkan tokoh bangsa Ki Hajar Dewantara yang cetuskan filosofi pendidikan. Berjuang bersama, pertahankan semangat demi generasi bangsa. Sempurnakan paradigma untuk Indonesia masa depan dengan jiwa Pancasila. Ayo kita melangkah, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Perkenalkan tokoh bangsa Ki Hajar Dewantara yang cetuskan filosofi pendidikan. Ayo kita bersama, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Siswa kita berpotensi, kita guru berambisi menciptakan transformasi pendidikan Indonesia. Berdiri. Ngaturan panjali umat. Om Swastiastu. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Om Maha Guru. Om Namah Shivaya. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Masih tetap semangat? Masih. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, bagus sekali ya. Oke, coba kita mulai dengan jargon sekolah kita. Siapa kita? SMA Negeri 1 Tejabula. SMA Negeri 1 Tejabula. Cerdas, berkarakter, berjiwa Pancasila. Oke, terima kasih kalian semangat sekali ya dalam pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita akan lanjutkan pembelajarannya terkait dengan energi alternatif. Ya. Oke. Nah, sebelum lanjut, Ibu akan absen dulu. Ada teman yang tidak hadir hari ini? Ada. Ada siapa? Rian sama Arin. Rian sama Arin. Oke, terima kasih yang sudah hadir hari ini. Kalian harus bersyukur karena bisa hadir ke sekolah kembali dalam keadaan sehat. Mari kita doakan bersama, semoga temannya yang lagi sakit cepat sembuh, terus yang lagi ada urusannya dilancarkan. Oke. Nah,
Jadi sehubungan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, mungkin di rumah kalian sudah sempat membaca karena sebelumnya Ibu sudah sempat share video, kemudian di bahan ajar sama buku paket juga sudah tersedia. Coba siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Oke, nah coba Angel. Baik, izin saya menjawab. Jadi energi alternatif itu merupakan energi yang ada di alam, di mana energi ini terbebas dari adanya emisi gas karbon. Jadi karena kebanyakan energi di alam itu tidak terpakai, seperti matahari, air, angin, itu kita bisa menggunakannya sebagai energi alternatif atau yang disebut dengan energi terbarukan. Terima kasih. Bagus sekali. Jadi energi alternatif itu adalah bisa disebut juga sebagai energi terbarukan. Sebelum lanjut, Ibu sampaikan dulu kesepakatan kelas kita. Masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Masih. Saat diskusi harus bagaimana? Aktif. Aktif. Terus saling menghargai pendapat teman. Disiplin dan fokus. Ya. Oke. Apakah ada yang menambahkan lagi dalam kesepakatan kelas kita? Tidak. Oke, kalau tidak, apakah bisa disepakati kembali? Bisa. Kalau bisa kita lanjutkan. Selanjutnya, nah, tadi sudah disampaikan ada beberapa sumber energi alternatif. Coba siapa yang bisa menyampaikan mengapa energi alternatif itu penting untuk masa depan kita? Ayo yang lainnya. Ya silakan Mami. Karena energi alternatif itu kan penting untuk menjaga lingkungan, karena kita tahu kalau selain energi alternatif itu bisa mencemarkan lingkungan. Jadi energi alternatif itu penting untuk kita menjaga lingkungan tetap aman, bersih, dan nyaman. Oke ya, bagus sekali. Pertanyaan pertanyaan. Jadi teman-teman penting menjaga lingkungan karena aman untuk lingkungan. Jadi kita bayangkan karena sekarang sudah ada isu keterbatasan energi. Kita bayangkan kalau semakin lama nanti kalau kita hanya memanfaatkan energi fosil aja, kalau semakin lama semakin habis, dari mana sumber energi kita? Maka kita di sini harus pintar-pintar mengeksplorasi sumber energi alternatif apa saja yang bisa kita manfaatkan, di mana dia bersifat dapat terbarukan, aman untuk lingkungan, dan tentunya berlimpah ada di alam. Oke. Nah, ini ada hubungannya dengan tujuan pembelajaran kita, jadi bisa kalian lihat di depan. Bagaimana sekarang kalian sudah duduk dengan kelompoknya? Sudah. Baik, terima kasih sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Jadi di sini adapun penilaian yang akan kita lakukan pada pertemuan hari ini, rubriknya seperti di depan kalian bisa saksikan. Nah, di kelompoknya kalian karena sudah duduk dengan kelompok masing-masing, nanti silakan kalian berbagi peran dalam kelompok. Siapa yang menjadi koordinator dalam tim untuk kelompoknya, siapa yang bertugas untuk mencatat, siapa yang nanti bertugas untuk presentasikan ke depan. Silakan berbagi peran. Kita akan diskusi di kelompoknya masing-masing, eksplorasilah energi alternatif yang ada di sekitar kita. Kira-kira yang mana sih yang berpotensi untuk kalian terapkan di lingkungan kalian? Oke, silakan. Siap sudah diskusi? Ya. Silakan diskusi dengan kelompok. Ya, boleh dipilihkan. Silakan kelompok pertama yang diwakili oleh Tinggi. Silakan. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi di sini saya mewakili kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tadi terkait tentang eksplorasi energi alternatif yang ada di sekitar kita. Jadi yang pertama terkait potensi energi alternatif yang ada di sekitar kita itu, saya dan kelompok saya mengambil energi tenaga surya. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Di sini kelompok akan mengembangkan energi alternatif dari tenaga surya. Oke, terima kasih sudah semua kelompok menyampaikan hasil diskusi.
Oke, coba silakan Angel. Kita sebagai para peserta didik menjadikan energi sumber daya alam itu yang tidak terbarukan menjadi hal-hal yang positif dan tidak hanya ada di alam sebagai pelengkap alam saja gitu. Jadi kita dapat memberikan situasi ataupun di mana suatu alat untuk misalnya masyarakat yang kurang mampu mendapatkan listrik melalui dengan energi alternatif tersebut. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kalian akan melakukan diskusi kelompok kembali untuk membuat rancangan sekarang. Jadi alat dan bahannya apa saja yang kira-kira kalian perlu, kalian bisa mengeksplorasi dari berbagai sumber. Ya, kalau kalian lihat di media internet, Google, YouTube sudah menyediakan sumber belajar yang sangat banyak sekali yang bisa kalian jadikan sebagai referensi untuk melengkapi rancangan energi alternatif apa yang mau kalian buat. Jadi kalian bisa berkreasi, berinovasi sekreatif mungkin dengan memadukan dan memodifikasi dari berbagai sumber belajar. Nanti Ibu sudah sediakan sini LKPD, kalian akan melengkapi LKPD dan LKPD-nya sudah ada Ibu sediakan. Alat dan bahan apa yang akan diperlukan silahkan dicatat dalam LKPD-nya. Kemudian bagaimana pengaturan waktunya. Jadi misalnya kalian dari misalnya literaturnya dan kemudian mulai merangkai, menguji coba itu nanti kalian bisa sampaikan di sini. Terus bagaimana bentuk rancangan proyeknya. Kalau ada pertanyaan, jangan cuma bertanya. Sebelumnya Om Swastiastu. Perwakilan dari kelompok 2. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang hasil diskusi dari kelompok saya mengenai tentang manfaat energi alternatif. Sekian apa yang saya presentasikan. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata. Saya tutup dengan Om Swastiastu. Ya, rancangan yang disampaikan oleh kelompok 2 nomor kincir angin tenaga surya. Kira-kira dari kelompok lain apakah ada yang masukan atau tanggapan dari apa yang disampaikan oleh kelompok 2? Ibu persilakan. Ya, silakan dari kelompok. Mungkin dari penyampaian rancangan proyek tadi kan di akhir dibilangnya berhasil untuk menyalakan. Berarti kan ini merupakan rancangan, sebaiknya jangan dulu dibilang berhasil karena merupakan rancangan, siapa tahu nanti setelah melakukan proyek dan analisis ternyata tidak berhasil kan salah juga. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih atas masukannya dari kelompok A dan juga Brenda Egi. Ya, mau ditanggapi? Oke. Ya, jadi mungkin itu masukannya dan sampel apa namanya berdasarkan langkah-langkahnya. Mungkin jangan membicarakan berhasil, tapi indikator keberhasilan uji coba proyek adalah jika kipas anginnya bisa berputar. Jadi seperti itu. Jadi tambahannya. Baik, terima kasih. Bisa kembali duduk. Oke, silakan Ibu persilakan kalian bermerancang di kelompoknya masing-masing. Kalau mau dicoba ke rumah-rumah lain, ya silakan. Ibu persilahkan. Ya, silakan kelompok 1. Ya,
pengembangan energi alternatif dari tenaga pembangkit listrik tenaga. Nah, selanjutnya kita akan presentasikan tentang cara kerja dari teknologi pembangkit listrik tenaga angin tersebut. Baik, silakan untuk Novita. Nah, untuk cara kerja dari kincir angin tersebut, kami menggunakan kipas angin portable dan kincir angin yang mengantarkan listrik ke lampu. Perputaran kincir angin pada proses dinamo mengantarkan listrik melalui kabel dan menghidupkan lampu tersebut. Nah, kincir angin mengantarkan listrik dari dinamo ke kabel sehingga dapat menghidupkan lampu LED. Karena hal ini adanya perputaran dari proses dinamo yang menghasilkan energi panas pada kabel sehingga listrik statis yang ada pada kabel dan terhantarkan ke lampu LED dapat menyala. Untuk uji cobanya kita akan lakukan sekarang karena membutuhkan listrik juga sebagai prototipe. Nah, berikut adalah prototipe dari hasil pembangkit listrik tenaga angin kami. Dan ini dari hasil uji coba, akhirnya lampu tersebut bisa menyala sesuai dengan cara kerja yang telah disajikan oleh penyaji satu tadi. Nah, sekian adalah mengenai tentang prototipenya. Kami mohon untuk kelompok lain yang memang memiliki saran untuk proyek kami pada hari ini, silakan Kak. Untuk kelompok 1, hal yang menarik dari presentasinya yaitu kami tertarik untuk mengerti konsep produk. Kami tertarik juga untuk memahami sistem kerjanya. Jadi menurut kami tuh tertarik gimana sih dengan maksudnya gimana sistem kerja dari produk itu gitu. Lalu yang kedua, untuk penyajian materinya sudah sangat baik dan untuk alatnya juga menarik. Dan untuk saran dari kami sih produknya sudah bagus, tapi akan lebih bagus jika produknya lebih dikembangkan dan dikreasikan sehingga selain nilai guna, produk kalian juga memiliki nilai estetika. Baik, terima kasih untuk sarannya Kakak. Dan mungkin nanti di pengembangan lebih lanjut kami akan menambahkan suatu bangunan di dalam kinciran tersebut seperti yang tadi berisi entah nanti bakal menjadi suatu museum dan juga mengenai tentang cara kerja pelita tersebut. Terima kasih sebelumnya. Apa dari kelompok lain juga ada saran? Ada? Gimana cukup? Baik, terima kasih. Karena kami merupakan manusia yang tidak sempurna yang memiliki kesalahan, kami mohon maaf karena jika memang ada kesalahan kata dari kami tutup presentasi kali ini dengan mengaturkan para pesanti. Om Santi Santi Santi. Oke, bagus sekali ya presentasi, kemudian umpan balik dari setiap kelompok. Ya, jadi Ibu rangkum aja dulu semua dari presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6 sudah menyampaikan masing-masing bagaimana cara kerja alatnya, kemudian manfaat dari setiap alatnya bagaimana, terus potensi pengembangan lebih lanjutnya. Jadi bagus sekali kalau sekarang masih sederhana, kalian kan bisa kembangkan lagi di masa depan atau nanti bisa lebih skala besar. Kemudian lebih bagus lagi penyempurnaan alatnya, dan dari kendala yang tadi disampaikan sudah ada juga cara-cara untuk mengatasinya. Oke, dan dari umpan balik dari setiap kelompok juga sudah membantu sekali untuk penyempurnaan dari setiap produk atau proyeknya. Oke. Nah, baik, terima kasih sudah melakukan presentasi dengan sangat baik. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Ya, untuk mengetahui bagaimana sih pemahaman kalian setelah kalian melakukan eksplorasi dari pertemuan pertama merancang proyek sampai kalian sudah menerapkannya, mempraktekkan merancang alatnya. Lalu kita evaluasi terkait dengan pemahaman konsep kalian tentang energi alternatif. Ya. Untuk evaluasi kita akan menggunakan krisis. Bolehnya Ibu akan berikan atau buka kalian krisis. Nah, krisis dibuka. Ini kodenya 799607338. Silakan kita langsung dikerjakan.
yang karena belum ada yang dapat nilai 100 berarti masih ada peluang sedikit, tapi secara keseluruhan hasilnya sudah baik hingga pemahaman yang kalian sudah di atas dari 70% ya, atau yang sebenarnya 80, 90. Baik, terima kasih sudah melakukan evaluasi. Maka yang terakhir sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita akan melakukan refleksi. Silakan. Baik, insya Allah saya ikut melakukan refleksi mengenai tentang apa sih yang berjalan dengan baik, apa yang bisa diperbaiki, dan apa sih yang telah dipelajari dari adanya proyek ini mengenai tentang pembuatan prototipe energi alternatif. Yang pertama yang dengan berjalan baik itu adalah kami satu kelas sudah bisa menggunakan sekaligus membuat prototipe dari energi alternatif masing-masing, entah itu dari tenaga panel surya, dari tenaga angin, tenaga air, dan lain sebagainya. Mungkin nantinya kita akan membuat suatu produk yang dengan hidrogen lah, mungkin semoga saja nanti produk tersebut bisa realisasikan dengan baik dan juga ada di lingkungan atau wilayah kita. Karena kita tahu bahwa di desa ini juga memiliki daerah pesisir dan juga anginnya juga lumayan gede dan juga banyak panasnya. Maka semoga nantinya dengan adanya pembelajaran ini kita semuanya bisa merealisasikan apa sih energi alternatif yang memang bisa kita bangkitkan di negara ini ataupun wilayah ini. Dan yang telah saya pelajari banyak, dari mulai pengertiannya, contoh-contohnya, lalu bagaimana caranya dan prototipenya bagaimana, hingga cara kerja dari produk tersebut sudah kita pelajari bersama di sini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Deden karena telah memberikan pembelajaran yang berharga pada hari ini. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Oke. Nah, jadi terima kasih atas refleksi yang sudah kalian sampaikan. Jadi dari apa yang menjadi tema pembelajaran kita, yang itu ambil tema kreatif dalam eksplorasi alternatif sumber energi. Jadi memang tujuan Ibu selain kalian memahami apa-apa saja yang menjadi sumber energi alternatif yang ada di sekitar kita, memahami, bisa menganalisis apa keunggulan dan kelemahan dari masing-masing sumber energi alternatif sampai kalian sudah menguji cobakan membuat produknya. Ini juga Ibu harapkan kalian di sini menjadi pembelajaran ini dapat meningkatkan kreativitas kalian. Ya, kreatif dalam mencari sumber referensi pembelajaran, kreatif dalam menemukan sumber-sumber energi alternatif, kreatif dalam merancang suatu produk, dan kreatif dalam berdiskusi, mencari solusi. Jadi itu yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran kreasi ini. Ya. Jadi menurut kalian, Ibu ingin mendapatkan dari satu, bagaimana kira-kira peningkatan kreativitas kalian sebelum pembelajaran sampai sesudah pembelajaran ini. Siapa yang mau menyampaikan refleksinya terkait dengan peningkatan kreativitasnya? Jadi biar sesuai dengan prakarsa perubahan yang Ibu angkat dalam tema kreasi ini adalah mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas itu tadi. Apakah pembelajaran terkait dengan kreasi ini sudah bisa meningkatkan kreativitas kalian? Sudah. Baik, terima kasih. Jadi kalau Ibu berikan apresiasi, semua sudah aktif sekali, dan yang paling menonjol sudah kalian bisa nilai sendiri ya. Siapa? Oke, baik sekali, terima kasih Angel sudah banyak menyampaikan refleksi, kemudian pendapatnya. Yang lainnya juga sudah menyampaikan dengan sangat baik sekali, dan sudah sangat aktif juga baik dari pertemuan pertama sampai kita pertemuan terakhir dalam bahas energi alternatif ini. Ya. Sekali lagi Ibu pesan, tetaplah kalian menjadi peserta didik yang kreatif. Ya, saya tadi sampaikan tadi, kreatif dalam mencari sumber referensi pembelajaran, kreatif dalam berdiskusi, mencari solusi dan pemecahan masalah. Oke? Karena kalau kalian jadi orang yang kreatif, kalian tidak akan selalu menemukan hal-hal yang baru, hal-hal yang menarik dalam pembelajaran. Oke. Baik, itu aja untuk hari ini. Sudah selesai terkait dengan energi alternatif. Untuk laporannya nanti bisa diselesaikan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Sekali lagi semangat pagi.
mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Om Saraswati Sama Sampurnaya Namaswara. Om Santi Santi Santi. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Pembelajaran kreasi yang sangat menyenangkan dan interaktif. Saya sebagai siswa mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, di mana dari memulai kita belajar teori, lalu membuat prototipe atau miniatur. Dari sanalah saya bisa untuk berinovasi dan mengembangkan ide saya sebagai generasi muda yang menjadi agen perubahan nantinya dalam menggunakan energi alternatif yang tidak ada batasnya di alam. Selain itu, dengan tema yang dibebaskan oleh guru, saya dapat mengeksplorasi ide-ide saya melalui karangan-karangan kreatif dan juga melakukan suatu prototipe, di mana hal ini dapat memberikan dampak yang positif bagi lingkungan sekitarnya. Saya sangat yakin dengan adanya pembelajaran yang interaktif ini, saya bisa menjadi agen perubahan yang baik di masa mendatang. Melalui pembelajaran kreasi, saya jadi mengetahui mengenai tentang berbagai macam energi alternatif yang ada di sekitar kita, mulai dari sumber energi alternatif hingga pemanfaatannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu pemanfaatan energi alternatif yang saya buat adalah membuat miniatur dari pembangkit listrik tenaga surya untuk menggerakkan kincir angin. Saya merasa sangat senang sekali ketika miniatur pembangkit listrik tenaga surya saya berhasil dijalankan untuk menggerakkan kincir angin. Nah, jadi pada saat itu saya jadi lebih tahu tentang apa saja pemanfaatan dari energi alternatif. Nah, selanjutnya saya ingin mengembangkan pembangkit listrik tenaga energi alternatif lainnya seperti energi angin, energi biogas, dan lain sebagainya. Kami belajar untuk kolaborasi bagaimana sih agar produk tersebut bisa berjalan dengan baik. Nah, tidak hanya membuat produk tersebut, kami juga memperdalami bagaimana sih energi alternatif tersebut dan lain sebagainya. Juga di saat produk tersebut sudah jadi, kami akan dibuatkan itu seperti diskusi. Nah, diskusi ini bermanfaat untuk bagaimana sih apakah produk tersebut bisa berjalan dengan baik atau tidak. Nah, dari situlah pemahaman kami itu diuji dan dengan adanya materi tersebut, kami juga diambil kreativitas kami, juga manfaat dari energi alternatif tersebut sangat penting bagi kita. Kreasi mampu menambah wawasan saya mengenai energi alternatif yang ada di sekitar, sehingga saya mampu membuat produk miniatur pembangkit listrik. Kami diberikan kebebasan dalam menentukan tema, sehingga pembelajaran terasa lebih menyenangkan. Dalam membuat produk, kami merasa sedikit kesulitan. Berkat kolaborasi, diskusi, dan guru pembimbingnya responsif, akhirnya produk kami dapat terselesaikan. Menurut saya, pembelajaran kreasi ini tidak hanya mampu menambah pengetahuan tentang energi alternatif, tetapi juga meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kerjasama tim. Pembelajaran ini, saya diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi sumber energi alternatif dengan merancang sebuah miniatur, yaitu energi listrik. Jadi, di pembelajaran ini saya memiliki banyak manfaat karena saya dapat mengembangkan potensi saya terkait sumber energi alternatif, dan juga saya memiliki banyak manfaat terkait diskusi kelompok pada saat itu. Jadi, akhir kata, saya sangat bangga terhadap hasil kerja kelompok kami karena proyek ini memuaskan dan memberikan dampak yang besar karena kami dapat